Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, jumpa kembali dengan saya Bang DS pada channel Presisi. Hari ini kita akan membahas tentang situasi politik nasional, di mana masih pada seputaran bagaimana popularitas Kang Deddy hari ini menjadi perbincangan, yang kemudian tidak sedikit tokoh-tokoh nasional, elit-elit politik kemudian melakukan kalkulasi politik. Bahkan yang menjadi menarik kemudian adalah kalkulasi politik tahun 2029. Dan tentunya kita akan melihat bahwa sampai hari ini platform-platform media sosial masih diramaikan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Baru-baru ini kita menyaksikan bahwa terjadi fenomena yang luar biasa, yang kemudian dikait-kaitkan dengan situasi politik nasional, di mana beberapa masyarakat di luar daerah Provinsi Jawa Barat kemudian datang ingin berjumpa langsung dengan sosok Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Viral di media sosial, salah satunya adalah sosok keluarga dari Sulawesi Tengah, dari Morowali, bersama istri dan anak, kemudian melalui jalan darat dengan mengendarai satu unit mobil dengan perjalanan 1 minggu dari Morowali sampai ke Jawa Barat, hanya ingin berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini Bapak yang tamu saya tadi? Iya Pak. Asalnya mana? Dari Sulawesi Tengah Pak. Oh, Sulawesi Tengah? Iya. Jauh banget, naik Perjalanan mobil? seminggu, iya. Sulawesi Tengah? Iya. Seminggu? Seminggu perjalanan Pak. Ini aja, ini istrinya? Iya Pak. Kok masih muda sih Sama istrinya? anak Pak. Ini anaknya? Kok istrinya muda sih? Iya. Umurnya berapa? 30. Bapak? 46 Pak. Oh, 16 tahun ya? Waduh, ini anaknya? Intensnya Pak. Bikinnya baru satu anaknya? 2 Pak, satu sekolah Pak. Satu sekolah di mana? Iya, sama di Morowali. Morowali? Sulawesi Tengah. Sulawesi Iya. Tengah. Ayo, udah makan belum? Belum makan kan? Sini. Morowali. Kerjaannya apa Sulawesi Tengah? Saya cuma travel Pak. Travel? Iya. Antar jemput kemana biasanya? Antar jemput penumpang dari Sulawesi Tenggara masuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara masuk Iya. Sulawesi Tengah. Iya. Saking ngefansnya sama Bapak sampai dibela-belain 3 bulan cari ongkos untuk bisa ke sini Pak. Habis berapa ke sini? Enggak dihitung juga Pak. Nggak ngitung. Iya. Ngapain jauh-jauh? Saking ngefansnya Pak. Karena baru pertama ini, baru kali ini bangsa kita punya pemimpin seperti Bapak. Hal ini tentu sangat menarik, sahabat, ketika alasannya ingin berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah alasan sangat unik, yakni dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya hari ini yang dilihat menjadi pemimpin yang sangat dekat dan tulus dengan rakyat kecil. Namun di sisi lain, bahwa hal itu juga menyebabkan situasi dinamika politik nasional mulai menjadi ramai, terutama kalkulasi politik tahun 2029. Padahal kita ketahui sahabat bahwa Kang Deddy Mulyadi baru saja jalan pemerintahan sebagai gubernur di Provinsi Jawa Barat. Hanya di baru triwulan pertama beliau sudah mampu, kalau bahasa ekstrimnya, menghipnotis rakyat Indonesia lewat platform media sosial, yang kemudian rakyat Indonesia sama-sama menyaksikan bagaimana aksi dan tindakan Kang Deddy Mulyadi. Aksi dan tindakan Kang Deddy Mulyadi kemudian berhasil masuk ke relung-relung jiwa rakyat di seluruh Indonesia, dan kemudian masuk kepada imajinasi publik, yang dimana yang terbayang adalah sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi serasa presiden, serasa posisi presiden. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita hari ini merasakan bahwa program-program nasional, program-program Presiden Prabowo Subianto seakan-akan tenggelam oleh popularitas Kang Deddy Mulyadi. Sahabat, bahwa Presiden Prabowo Subianto, presiden kita hari ini, juga tidak kalah hebat. Pada saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri di beberapa negara yang melakukan diplomasi politik dan kerjasama regional, di mana Pak Prabowo selaku presiden kita kemudian berhasil
menguatkan posisi Indonesia di mata dunia yang hari ini juga seluruh negara di dunia pandangan kemudian menuju ke arah Indonesia. Ada apa dengan Indonesia, sahabat? Bahwa kita ketahui baru-baru ini juga ada temuan yang sangat luar biasa, di mana IPA menemukan cadangan gas terbesar di Asia di Blok Andaman. Ini salah satu daripada hal yang sangat menarik dari sisi kekayaan alam yang tersimpan di Indonesia. Ada banyak lagi kekayaan-kekayaan alam yang kemudian menjadi sorotan oleh negara-negara lain. Kita kembali kepada sosok Kang Deddy Mulyadi, bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi berhasil kemudian masuk ke relung-relung hati rakyat kecil dan masuk kepada imajinasi publik, yang terbayang itu adalah tahun 2029. Namun ada satu hal yang menjadi catatan penting yang kemudian Kang Deddy harus berhati-hati, karena ketika ini sudah digaungkan, ketika ini menjadi konsumsi publik yang sangat masif, maka tentu kekuatan-kekuatan besar yang mungkin terancam dengan persiapan-persiapan dan keinginan-keinginan publik melihat Kang Deddy akan maju di 2029. Padahal Kang Deddy sendiri kita ketahui sedang fokus melaksanakan janji-janji politiknya di Provinsi Jawa Barat. Sahabat, hal ini tentu juga cukup berbahaya terhadap Kang Deddy itu sendiri, karena tentu lawan-lawan politik Kang Deddy yang kemudian mempersiapkan diri untuk tahun 2029, sebuah hal yang harus diwaspadai oleh Kang Deddy, karena ketika seorang sosok sudah sangat digandrungi oleh rakyat, maka Kang Deddy harus berhati-hati, karena juga netizen kita juga sadis. Ketika selewat sedikit saja atau tergelincir sedikit saja, maka Kang Deddy akan menjadi bulan-bulanan netizen. Namun sahabat, kita berdoa bahwa Kang Deddy terus berjalan dengan ketulusannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berjalan dengan petunjuk alam semesta, terus berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, tulus, kemudian membangun daerah Jawa Barat untuk kemudian membangun dengan hati dan rasa, kemudian rakyat kecil merasa terayomi dan mencintai Bang Deddy seperti dia mencintai rakyatnya. Sahabat, ketika Kang Deddy kemudian mengkampanyekan bagaimana kerangka sebuah pemerintahan, yakni kembali kepada nilai-nilai budaya negara kita, maka satu hal yang menjadi ancaman adalah terutama pada sektor pertambangan. Tentu hal ini cukup menjadi perhatian bagi pengusaha-pengusaha besar, karena di sektor pertambangan adalah sektor yang dimana para pengusaha besar berkumpul di situ. Ketika di tahun 2029 ternyata Kang Deddy maju, kemudian walaupun memang kalkulasi politiknya Pak Prabowo mungkin masih kuat di tahun 2029, kemudian jika berpisah dengan Gibran, maka besar kemungkinan bahwa Kang Deddy Mulyadi akan maju menjadi di tahun 2029 juga akan maju menjadi nomor 2 Pak Prabowo Subianto. Karena kita lihat bahwa Kang Deddy ini sosok orang yang sangat etis. Ketika Pak Prabowo Subianto juga masih punya potensi besar untuk melanjutkan memimpin Indonesia di tahun 2029, sepertinya dengan pertimbangan etika Kang Deddy Mulyadi juga akan menerima dan kembali bertarung di Jawa Barat. Namun sahabat, terlepas dari semua situasi politik nasional hari ini, kita masih punya keyakinan besar ketika Allah dan alam semesta telah merestui Kang Deddy. Apapun halangan, apapun rintangan yang kemudian rakyat berharap bahwa Kang Deddy kemudian maju di 2029 dan direstui oleh Allah dan alam semesta, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Di saat itulah kita menyaksikan dan melihat sosok presiden kita ketika tidak ada hal-hal yang salah selama dia memimpin Jawa Barat. Yang jelas hari ini Kang Deddy tetap berhati-hati, karena lawan-lawan politik kemudian menyinggung kepentingan-kepentingan besar seperti kelompok-kelompok Taipan. Sosok Kang Deddy kemudian menjadi sosok yang menakutkan kemudian, maka tentu kekuatan besar seperti Taipan dan kelompok-kelompok elit politik lain tidak akan tinggal diam untuk melihat Kang Deddy kemudian karir politiknya moncer ke 2029. Itu hanyalah hitung-hitungan atau kalkulasi politik. Namun yang jelas kita tetap berharap bahwa Kang Deddy tetap fokus menyelesaikan tugas politik, menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur, menyelesaikan dan memenuhi janji-janji politiknya di Jawa Barat. Imajinasi publik kemudian tetap
mengharapkan bahwa Kang Deddy Mulyadi berjalan sesuai dengan intuisi, kemudian sesuai dengan bimbingan alam semesta. Kita berharap semua baik-baik saja. Kang Deddy tetap konsisten pada visi kerakyatan, konsisten dalam membangun daerah Provinsi Jawa Barat lewat nilai-nilai budaya dan lewat prinsip filsafat Sunda yang diyakini oleh Kang Deddy adalah bisa membawa kemajuan bagi daerah Provinsi Jawa Barat khususnya, dan kelak ketika kembali kepada nilai-nilai budaya diyakini oleh Kang Deddy bisa membawa Indonesia lebih maju menuju kejayaan Nusantara. Demikian sahabat, semoga ulasan kali ini bisa memberikan kita pencerahan bahwa fenomena di mana rakyat Indonesia yang salah satunya saya contohkan dari Sulawesi Tengah datang ingin berjumpa dengan Kang Deddy adalah salah satu fenomena unik, salah satu fenomena yang dimana harapan rakyat kepada Kang Deddy tidak hanya di Jawa Barat hari ini, tapi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain warga Morowali, juga dari Papua seorang TNI juga ternyata rela cuti hanya untuk berjumpa dengan Kang Deddy. Dan kita saksikan videonya beberapa waktu yang lalu berjumpa dengan sosok Kang Deddy. Tidak hanya itu, ada banyak yang tidak kemudian tidak masuk di video-video channel YouTube-nya Kang Deddy yang kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang ingin berjumpa dengan Kang Deddy. Ada satu yang sangat miris dan sangat menyentuh hati adalah rakyat kecil atau rakyat Jawa Timur yang sampai sambil menangis kemudian mengatakan bahwa Kang Deddy tidak pantas jadi gubernur Jawa Barat. Di awal video kita akan melihatnya seakan-akan serius bahwa Kang Deddy sudah melakukan perbuatan meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Ternyata di ujungnya adalah dia sangat merindukan Kang Deddy untuk seandainya dia menjadi gubernur Jawa Timur, dan dia kepingin sekali melihat sosok pemimpin seperti Kang Deddy yang datang memeluk rakyatnya dengan ketulusan. Sambil menangis, rakyat dari Jawa Timur atau masyarakat dari Jawa Timur sangat berharap sekali ada pemimpin yang kemudian nanti di tingkat yang lebih tinggi, artinya di tingkat nasional, bisa memimpin seperti Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya persembahkan untuk Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Ingat ya Pak, Bapak itu tidak pantas jadi gubernur Pak. Di Jawa Barat tidak pantas. Kenapa saya yang bilang begitu Pak? Karena Bapak meresahkan warga se-Indonesia Pak. Kami di Jawa Timur Pak, Jawa Timur sangat membutuhkan pemerintah yang seperti Bapak. Kami rakyat kecil Pak, ingin juga dicintai Pak oleh atasan Pak, oleh pemerintah. Ingin dilihat dan dipandang Pak, ingin dipeluk seperti Bapak memeluk masyarakat di Jawa Barat. Kalau bangsa Indonesia ini punya pemimpin yang seperti Bapak, aku yakin, insya Allah saya yakin Pak, Indonesia ini merdeka Pak. Bukan hanya merdeka Pak, tapi rakyatnya juga bahagia Pak. Baik, itu sementara kawan-kawan situasi politik nasional yang dimana fenomenanya adalah sekarang terpusat pada sosok Kang Deddy Mulyadi. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat, selalu berdoa untuk kesehatan dan kebaikan Kang Deddy dan tetap konsisten dalam posisinya menjadi seorang gubernur yang pro rakyat, gubernur yang selalu dekat dengan rakyat, gubernur yang selalu tulus dan selalu tulus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Wallahu a'lam bishawab, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.